Jadi keluarga si Pak Iwan ceritakan dulunya tempat apa di sini, Bang? Jadi ini berawal Lombang ini ya, Kubah ini ya. Kubah ini awal tempat rujukan batu yang ada di bawah sana. Batu yang besar itu. Jadi berawal batunya Bapak itu di sini. Di sini dan di sini dulu itu pohon beringin putih nih Pak Iwan. Di sini pohon beringin putih ya. Nah, ini tempat berdiri, ada jembatan dulu ini untuk ke sini, ke batu ini ya, ada jalan. Dan posisi batu ini sendiri berpindah Pak, itu tidak dalam posisi air banjir. Itu yang tidak logika. Iya. Air tenang, air itu tidak besar, air tenang. Itu dia berpindah ke sini. Sekarang kita tarik. Berarti dia 2 kali pindah ya, 2 kali loncat ya? 3 kali loncat ya. Dari sini dia pindah ke sini, dari sini dia pindah lagi ke pohon yang ini Pak, yang mati itu ya. Ini dulu dia kesenderan batu. Dan tepat persis Pak Harto nggak ada umur, tank dia banjir bandang, batu itu mencerat di sana. Posisi yang sekarang ya, Bah ya? Jadi pada saat Pak Harto nggak ada usia, tank malam itu batu itu ketika batu Bapak posisi pindah ke pohon itu. Jadi ketika ibu itu usia ya? Iya. Ibu itu usia. Dan pada saat Bapak nggak ada, dia loncat ke sana. Yang ketiga kalinya pada saat Pak Harto usia. Berarti kalau kita bisa gambarkan, ya ini nanti mau diedit atau tidak, perpindahannya dari sini ketika Bapak harus lepas jabatan, dia pindah, ya kan? Pindah posisi. Nah, ketika pindah posisi ini bukan berarti ada sesuatu hanya, tapi itu memang gejala alam. Ya, bukan berarti karena sabab batu ini pindah, beliau lepas jabatan, bukan ke situ ya. Tapi karena ini adalah merupakan ciri alam ya, ada satu kejadian, akan ada satu kejadian besar di negara kita ini dengan bukti batu. Senin Wage, kalau nggak salah pas Senin Wage, Senin Wage, almarhum Pak Joko tuh turun ngasih tahu Pak Narto, ketika saya sedang Pak Narto sedang ngobrol sama Mufti, bapakmu katanya gitu. Oh, J Pak, nyuwun ngapunten, boten ngertos wonten Bapak. Bahasa Indonesianya Jadi apa? dia manggil Pak Narto tuh Narto. Bapak kamu itu akan turun derajat. Oh iya Pak. Baru Bapak berbicara malam Jumatnya, Jumat lagi, batu itu loncat ke jembatan, ke sini, batu sini. Ini ya, Bang. Ya. Dan kondisi pada saat itu air tidak banjir. Air cuma sedikit.
Allahu Akbar, batu sebesar itu bisa dipindahkan dengan air cuma sedikit. Itulah kekuatannya air. Situlah Bapak pada saat itu sedang KTT ya Pak, ya salah, sedang KTT, Bapak harus turun jabatan secara paksa. Jadi batu yang dari segini kubahnya besar ya. Ini batasnya ini Pak, ini dari sini nih Pak ya, dari sini sampai sini besar banget. Iya sampai sini. Diameter sekitar Itu dia loncat. 2 meter lah. Pada saat itu pengunjung banyak-banyakan sampai reaksi dengan tubuhnya si pohon beringin putih yang ada di sini. Oh, ini berhubungnya ya. Batu loncat, pohon itu rubuh. Makanya kenapa selalu di sini kita jaga ya, alam itu berubah. Terkadang baik, terkadang jahat. Tergantung dari diri kita sendiri. Benar. Kita menganggap alam ini sahabat, saudara kita, dia jadi saudara. Kita menganggap alam ini jadi musuh kita, dia jadi musuh kita. Itulah gejala-gejalanya. Memang benar ya, kalau kita bersering kali mendengar juga cerita-cerita orang-orang bahwa setiap ada pembesar-pembesar, baik apapun juga yang namanya memang besar gitu ya, akan terjadi sesuatu dalam pembesaran itu. Boleh dibilang pasti ada gejala alam. Betul, ya Pak ya. Betul. Pasti akan timbul dulu gejala alam atau ciri-ciri ya, seperti misalkan kayak beberapa kejadian meninggalnya kiai besar atau lengsernya suatu tatanan gitu, pasti akan didahului dengan gejala alam ya. Betul. Bukan berarti asbabusababnya dari alam tersebut, tapi itu adalah merupakan ciri. Nah gitu kan. Makanya boleh dibilang di sini inilah makna bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari alam dan jangan sombong terhadap alam. Jangan pernah takabur juga Jangan ya, pernah Bah. takabur Hargai juga. selalu alam kita bersama. Bah, kalau batunya Pak Karno boleh kita tahu? Kurang besar. Tapi kenapa batu sebesar ini pun dengan perpindahannya alam, dia tidak mau berubah dari posisi awal. Dari zamannya Pak Joko, Pak Narto ada, batu ini tetap bisa. Nggak berubah ya. Jadi batu inilah biasanya banyak sekali teman-teman kalau datang sholat berwirid berzikir di batu. Hanya sebuah batu. Betul. Tapi kenapa kok batu ini nggak pernah? Sedikit pun bergeser nggak pernah. Sedikit pun tidak. Bahkan batu yang ini bergeser kemarin. Ini Pak. Nggak apa-apa naik Pak. Mau Bapak naik ke sini bisa nih Pak. Nggak apa-apa. Ini kemana? Ini kemarin nggak tuh? Ini tadinya tidur. Yang ini main belakang. Tadinya tidur, itu naik ke situ. Hujan besar. Tahun berapa tuh, Bang? Baru ada sekitar sebulan yang lalu. Tapi ini yang dulu batu tempatnya Pak Narto betapa itu keangkat lagi, keluar lagi, ada di situ. Oh, sempet ngelem. sempat ketindihan batu ini. Kamu turun. Tadi sempet ngelem. Sempat ketindihan batu ini. Kejadian ini. Ini tadinya posisinya tidur ke sini. Dihajar air, ini naik, ini goyang. Itu ambles baru. Ini cakar batu Oh, cakar yang ini. ini ambles. Abah berarti tahu banget ya posisi-posisi batu semua yang ada di sini. Apa luar kepala?
biasa. Pak Harto sendiri, jadi mandi itu di sini. Di sini. Jadi Bapak turun dari sana, turun ke sini, mandi di sini. Dulu ini itu nggak begini, ini dulu sungai. Jadi bangun ditutup ya, ditutup. Nggak tahu itu siapa atau siapa. Pak Harto selalu mandi di sini. Mandi Pak Harto mandinya di sini, tapi tempat duduknya itu Duduknya di di batu besar itu. Iya. Batu besar ini berawal di sini, Mbak. Batu ini berawal di sini. Jadi buat jalan setapak dari sini naik ke batu ini. Jadi ya, di sini ya. Nah itu Mas, kelihatan lubang ya. Itu lubang. Itu sebenarnya bukan buangan air. Jadi dulu itu gua itu pintunya segini tingginya. Sampai ketutup. Karena permukaannya dari sana naik, dan lubang itu juga segitu tingginya. Dan sampai saat ini belum ada yang berani masuk ke dalam. Lubang ini. Apa itu Pak? Gua. Tapi isinya begitu. Isinya yang begini nih. Saya nggak berani nyebut. Besar. Dan ini sumur. Ini bawahnya sumur. Iya. Ada kayak Iya. Jadi banyak sekali orang yang nyemplung sini nggak dapat, makanya kita selalu jaga. Takutnya orang-orang yang nggak tahu masuk nyemplung udah hilang. Itu. Jadi batu berawal ini, batu yang ini nutupin sumur ini, Mbak, karena memang buat akses jalan ke batu ini. Dari batu ini loncat ke batu ini, batu sini. Iya. Hanya sungai biasa, tapi ini batunya unik, bentuk-bentuknya unik. Pak. Seperti yang kita dapat informasi dari Pak Chandra, di sini adalah tempat Pak Karno biasa sholat, dan setelah dia sholat, wirid, mungkin agak pegel ya, terus Bapak rebahan di batu yang besar itu. Jadi Pak Iwan di sini ya Pak ya? Gimana Pak? Jujur, kan dari awal tadi waktu kita mencoba buat
eh, abah kita ini menjelaskan tentang beberapa kali batu loncat di sana gitu Iya. kan. Ada perasaan tarikan memang dorongan dari hati, bah yang mana sih batu Pak Karno? Ya. Cuma di sini tadi kan belum sempat ya, alhamdulillah kita dapat sempat. Tadi saya bicara sebentar, mohon izin ya, mohon izin sama abah di sini, boleh nggak saya duduk sebentar? Alhamdulillah beliau mengizinkan. Jujur, energi yang memang terasa hanya sedih, Sedih. hanya sedih, tidak ada lain. Ada satu batu lagi, Pak. Ada satu batu lagi, nanti Bapak bisa rasakan juga. Biasa tempat beliau ya, biasa tempat beliau itu duduk menyendiri, biasanya ditemani dengan Ibu Dewi. Ada di sini. Itu pun nggak berpindah posisi, mau banjir besar kayak apapun. Ini energi yin-nya dan yang-nya luar biasa. Pada saat Pak Iwan tadi duduk di sini ya Pak Iya. ya. Yang ada di sini tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa panas. Yang ada itu ngambang. Badan tuh ngambang kayak ditarik ke atas. Seperti ditarik ke atas. Nah itu selama proses tersebut, yang ada di hati kita itu hanya tumbuh rasa penyesalan, ya entah apa yang disesali, tumbuh rasa sedih, entah apa yang ditangisi, entah apa yang disedihkan. Kita nggak pernah ada yang tahu. Mungkin ya biar bagaimanapun juga ya, baru manusia itu, saya secara pribadi tidak merasakan bahwa saya ini udah sempurna. Betul. Semakin tua hidup saya, semakin banyak dosa yang ada pada diri saya. Dan saya belum sempat untuk memperbaiki itu semua. Mungkin itu ya, Bah ya. Iya. Ya, semesta menegurnya seperti itu. Batu ini luar biasa. Bukan berarti oh yang pernah duduk di sini adalah pembesar. Tapi memang penyatuan energi yang ada dari batu ini, dari beliau dan dari semesta ini luar biasa. Kalau orang yang punya niatnya di sini datang untuk menantang, coba-coba duduk batu di sini. Subhanallah. Monggo, silakan. Gitu, ini beda sekali. Benar-benar punya energi yang apa yang dibilang sama abah kita ini, bahwa di sini ada penyatuan antara yin dan yang. Itu saya rasakan sendiri. Tidak ke dalam air, tapi saya coba di atasnya. Ya ternyata ya memang di sini tempat bersatunya yin dan yang. Benar-benar dirasakan. Coba kita semua kembali kepada diri kita. Sadar nggak kalau kita selama di sini tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut. Yang ada kita di sini waspada. Coba ya. Seperti itu. Sampurasun, waalaikumsalam. Terkadang seperti itu, Mbak. Kita bicara disaksikan, benar enggak yang kamu sampaikan itu. Dan Abah sebagai saksi hidupnya, kita bicara. Makanya kita bicara, kalau kata di sudut pengadilan sih, kita berbicara dengan hatinya, Pak ya. Dan saya bilang tadi kan, mata buat melihat, kuping buat mendengar, hati terasa. Suatu perjalanan sikut misteri. Ya, benar-benar kita disikut sama misteri. Kemarin kita nyikut Pak Iwan ya, sekarang Pak Iwan yang disikut sama sikutnya sendiri. Babak belur Pak Iwan nih. Gimana Mbak, kita kemana lagi? Mana lagi kita Bang yang Mau melihat batu biasanya beliau bersantai? Boleh? Apabila diizinkan boleh. Ya.